Selamat pagi Bu Cindy, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bilika Chandra, Richard Punama, dan saya sendiri Yuli Chandra akan mempresentasikan mengenai ISL 4 investasi berkaitan dengan analisis fundamental dan teknikal dari PT Bayan dan BSDE. Bagian-bagian yang akan kami bahas dari emiten yang akan dianalisa yaitu yang pertama makroekonomi, yang kedua tren, yang ketiga industrial, yang keempat support, yang kelima laporan keuangan, dan yang keenam resisten. Berikut profil singkat dari PT Bayan Resource Tbk. Bayan Resource Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Berikut adalah analisis fundamental dari perusahaan Bayan Resource. Yang pertama, makroekonomi melalui peningkatan jumlah permintaan. Permintaan yang sangat tinggi terhadap batu bara meningkat sebanyak 27,3% pada tanggal 9 Desember 2022. Yang kedua, industrial pada peningkatan kinerja. Perusahaan ini berhasil mendongkrak kinerja mereka yang mengakibatkan peningkatan penjualan dari US$ 75,4 per MT menjadi US$ 125 per MT pada kuartal ketiga tahun 2022. Yang ketiga, laporan keuangan pada rasio keuangan. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, hasil dari rasio keuangan perusahaan ini sangatlah baik. Berikutnya, tren pada Bayan Resource Tbk. Pada tahun 2022 akhir, mengalami uptrend hingga akhir tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 mengalami downtrend. Support sebesar 19.975 dan resisten sebesar 20.625. Yang selanjutnya itu kami mengambil perusahaan BSDE atau perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan yang sudah berdiri sejak tahun 1984. Berikutnya analisis fundamental pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Yang pertama, makroekonomi pada penurunan di kuartal ketiga. Angka penjualan bisnis properti kembali naik sebesar 18% pada kuartal kedua. Namun terjadi penurunan sebesar 4% di kuartal ketiga yang disebabkan oleh ketakutan warga akan resesi. Kedua, industrial dalam penurunan penjualan. Sejak kuartal pertama dari tahun 2022, BSDE telah mengalami penurunan penjualan yang cukup parah dikarenakan pandemi yakni sebesar 21,43%. Yang ketiga, laporan keuangan pada rasio keuangan. Rasio keuangan yang cukup baik namun sedang mengalami penurunan dikarenakan ketakutan akan resesi. Berikut adalah analisa chart dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Tren yang sedang dialami oleh perusahaan ini berupa downtrend dengan support sebanyak 910 dan resisten sebanyak 915. Yang terakhir, perhitungan rasio laporan keuangan. Yang pertama, DER atau Debt to Equity lebih dari 1, maka aset dibiayai oleh hutang. Yang kedua, DAR atau Debt to Asset lebih dari 50%, maka aset dibiayai oleh hutang. Dan yang terakhir, current ratio lebih besar dari 1, maka perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.